Saya tahu ini perlu tantangan, kita kena caci, kena maki, kena teror, ya, sampai kita harus pakai animasi kayak begini karena kita tidak bisa ngomong untuk secara terang-terangan, ya. Kalau ketahuan muka asli kita, udah dikejar-kejar, diteror. Maka bersyukur ada media-media seperti ini sehingga kita bisa berbicara, menyamarkan suara, wajah dan lain sebagainya, sehingga karena yang penting itu adalah pesannya, ya. Yang penting adalah pesannya itu sampai mencerdaskan bangsa dan negara kita supaya tidak tinggal di dalam kebodohan, sehingga bangsa dan negara kita merdeka, benar-benar merdeka, ya. Sekarang ini kita belum merdeka karena apa? Karena masih banyak orang yang uh, ya, masih banyak orang yang etos kerjanya bukan menjadi pekerja yang sungguh-sungguh mau membangun bangsa dan negara kita. Rata-rata para koruptor itu adalah orang-orang yang punya etos kerja yang buruk. Para pekerja di perusahaan-perusahaan kita yang ada di negara kita ini memiliki etos kerja yang kurang disiplin. Bagaimana disiplin lah? Baru mau kerja, udah masuk, udah ada panggilan untuk pergi menghadap ke satu arah, ya. Jadi gimana mau kerja? Nah, maka ini salah satu bagian dari perjuangan kita untuk membongkar hal-hal yang selama ini tertutupi supaya mereka bisa lihat, mereka bisa bedakan. Selama ini kan dibuahi dengan penipuan yang sudah berabad-abad terjadi. Oh, kamu nggak boleh tanya terlalu kritis, nggak boleh kamu tanya, bahkan tidak boleh pintar melebihi Nabi. Waduh, makanya nggak pintar-pintar sampai sekarang. Karena tidak ada yang bongkar ini, maka ya, saya terus terang senang dengan adanya channel-channel Kristen, Pak Pavel, Pak Piong, dan semua rekan-rekan yang serius untuk bangsa dan negara ini. Ini adalah bagian dari perjuangan kita memberi kontribusi untuk bangsa dan negara kita. Supaya ada kemerdekaan sejati di sini. Kemerdekaan dari kebodohan dan pembodohan. Bangsa dan negara kita harus merdeka dari itu. Itu yang saya perlu sampaikan sebagai kata pembuka. Nanti kalau ada wahyu lagi yang turun, saya akan sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kanuru ya. Ini luar biasa nih kedatangan dari Timur Tengah. Tapi kalau ada juga Pak Kanuru ya, mereka mayoritas, tapi mereka juga tidak berani menunjukkan wajah ya. Berani berdebat ya dengan suara keras-keras juga kan. Tapi ditunjukin wajah dengan sang debater takut gitu lah. Mereka mayoritas, kenapa takut gitu? Bagaimana itu Pak Kanuru? Ya, mereka memang begitu Pak. Mereka kan umat yang selalu insecure. Itu harus kita ingat. Mereka mayoritas tetapi selalu merasa insecure. Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa kamu merasa insecure? Padahal kamu ini adalah penguasa di sini. Kamu punya power di sini. Ya kan? Ini menjadi pertanyaan. Ya, karena apa? Karena mereka cenderung melakukan kesalahan, penyesatan. Ya, kalau kita menutup identitas kita, wajah kita, karena kita takut, kita tahu resikonya besar sekali. Ya, tetapi mereka tahu, mereka tidak ada resiko itu. Mereka tidak menghadapi resiko sebesar itu. Tapi kenapa mereka takut? Ya karena mereka tahu kebohongan, pembodohan, penyesatan yang mereka lakukan itu ketahuan siapa pelakunya. Mereka tahu bahwa kekristenan itu benar. Mereka tahu bahwa apa yang kita sampaikan itu punya dalil, punya kekuatan, pondasi yang tak tergoyahkan, punya data-data yang tak terbantahkan. Sementara mereka muncul hanya otak suara kencang-kencang seperti si apa itu penyuka pohon pisang itu, yang suaranya kencang-kencang. Ya, penyuka gedebok pisang. Itu kan suaranya cuma kencang-kencang begitu, tapi nggak pernah bawa data, ya. Kita lihat model-model seperti beliau itu kan banyak itu. Selalu masuk di room untuk diskusi, data tidak pernah ada. Hanya suaranya aja yang kencang-kencang. Jadi itu alasannya, Pak. Karena mereka tahu bahwa mereka melakukan penyesatan. Mereka tahu yang mereka lawan adalah kebenaran, maka mereka perlu. Ya. Betul. Iya ya. Karena mereka menyatakan kesesatan ya, makanya mereka takut ya.
Kalau mereka kebenaran seperti kita bongkar dengan ayat-ayat apa adanya, kenapa harus takut? Kan memang kita apa betul. adanya gitu. Dan mereka tidak ada resiko seperti yang kita bisa alami, Pak. Seperti Muhammad Kaceh harus lari 6 kali digebek, harus pindah tempat. Mereka nggak ngalamin itu, Pak. Resiko yang seperti yang kita bakal alami atau yang sudah dialami oleh para apologet Kristen, mereka tidak akan pernah alami itu. Tapi kenapa mereka takut? Itu kan sebuah pertanyaan. Jadi penjelasan yang masuk akal adalah karena mereka takut, malu, ketahuan bahwa apa mereka sampaikan itu adalah sebuah pembodohan, sebuah penyesatan yang tanpa dasar apa-apa. Begitu, Pak. Ya, luar biasa Pak Kanuru ya. Ya, kita doakan ya, Pak ya. Kita doakan supaya kedepannya tidak perlu lagi ada seperti ini, Pak. Bila perlu kita bisa secara terbuka boleh menyampaikan pendapat kita. Masing-masing pendapatnya harus dihargai. Sebagaimana selama ini kita sudah menghargai mereka lewat toa-toa masjid mereka mengkafir-kafirkan, mereka meneriak-riakkan kata-kata penyesatan berulang-ulang dituduhkan pada satu kaum, satu bangsa, satu agama. Semoga kedepannya juga ini kesempatan yang sama equal kepada kita juga. Bisa berbicara juga seperti sekarang ini yang berlaku di YouTube. Suatu waktu nanti ada ruang juga bagi kita untuk menyampaikan pembelaan-pembelaan secara terbuka tanpa harus takut ditangkap, tanpa harus takut dikenahi pasal penistaan, pasal penghinaan, penghujatan, dan undang-undang lainnya yang dipakai untuk melindungi mereka selama ini. Ya, setuju. Setuju Pak Kanuru ya. Mereka ini kalau sedikit aja sudah terdesak ya ngancam, lapor gitu ya. Sedangkan Kristen sudah berulang kali Yaya Woloni menghujat, UAS menghujat, belum lagi si Gurinda itu menghujat ya kan. Wow, luar biasa. Tidak ada laporan satupun ke Gurinda ya kan. Jadi Gurinda sudah terdesak, Gurinda juga mau lapor gitu. Cemen ya. Memang kayak mereka ini kayak anak-anak gitu ya. Nggak siap nggak siap dikoreksi, maunya mengoreksi. Luar biasa ini. Kaum Ubing. Terima kasih Pak Kanuru, luar biasa. Saya tampilkan dulu ya ayat yang tadi ya, Bu Hadasa ya. Sebentar, saya share screen dulu. Habis ini Pak Timothy siap-siap ya Pak. Biar ketahuan Pak Piong, kalau oten itu selalu otentik. Yang mana nih Bu? Yang mana nih Bu? Saya kira ini nih kalau 54 dong, 54. 54 ya. Ini gede Pak. Mungkin ada yang bisa baca dengan fasih gitu.